Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau membahas topik mengenai misinformasi yang cukup sering saya dengar, terutama belakangan ini, yaitu apakah kalau kita main di CFW Sisnan, kita pasti langsung terkena ban atau istilahnya auto ban, ya. Jadi saya sering dengar ini, jadi kalau misalnya kita main di CFW Sisnan, oh pasti kamu bakalan kena ban. Oh kalau kamu misalnya masuk aja CFW Sisnan, pasti Swiss kamu jadi kotor, pasti kamu udah kena ban, kamu nggak bisa pakai e-shop lagi dan segala macamnya gitu. Nah, tanggapan saya mengenai hal ini, informasi itu setengah betul, ya. Tapi tidak serta-merta kayak pokoknya kalau kamu masuk, kamu pasti kena ban gitu. Nggak juga, ya. Sebelum kita bahas ini, jadi sebenarnya untuk menanggapi hal ini tuh teman-teman harus tahu dua konsep dulu, ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu korelasi dan hubungan antara OFW, Sisnan, Emunan. Jadi tiga ini tuh kayak barang apa aja sih sebenarnya, terus kaitannya antara satu sama lain itu apa. Lalu yang kedua, teman-teman itu harus tahu sebenarnya hal-hal apa sih yang membuat konsol kita itu kena ban. Terus kita itu bisa melakukan apa dan cara menanggulanginya sebelum kena ban itu apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya dua konsep ini saya udah jelasin detail ya gitu di video lain. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut spesifik bisa ke video itu. Tapi di sini saya jelasin yang simpelnya aja, yang versi saya pangkasnya untuk kita masuk ke topik ini ya, yang misinformasi inilah saya bilang. Oke. Sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa like dulu ya videonya, di komen nanti kalau butuh pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa di subscribe juga, oke? Nah, saya bahas dulu yang konsepnya OFW, Sisnan, Emunan ya. Saya buat perumpamaan baru ya. Ini semoga teman-teman lebih paham analoginya, oke? Jadi sebenarnya kalau OFW, Sisnan, Emunan itu sebenarnya kayak kita bilang istilah ya, bilangnya. Saya bahas yang OFW sama Sisnannya dulu. OFW sama Sisnan ini sebenarnya kita bilangnya quote and quote sama. Ya, OFW ini sebenarnya original firmware, nama firmware-nya, terus Sisnan ini sebenarnya lokasinya. Cuman biasanya kalau orang-orang bilang, oh kamu main di Sisnan ya gitu, maksudnya itu konteksnya sudah hampir pasti dia main CFW. Kalau misalnya tidak CFW, dia pasti kita bilangnya main OFW gitu. Padahal OFW ini lokasinya pasti sudah pasti Sisnan gitu. Nah, kalau kita bilang, oh kamu main di Sisnan ya, Sisnan itu sebenarnya kamu main yang CFW tapi lokasinya di Sisnan. Nah, saya anggapannya gini aja. Jadi kalau OFW sama Sisnan itu sebenarnya satu orang. Kita bilang aja si A. Oke, si A ini punya dua baju gitu. Nah, kalau hari-hari biasa dia pakai baju biasa ya. Kalau yang waktu-waktu tertentu dia pakai baju superhero nih saya bilangnya. Nah, baju biasanya sebenarnya OFW, terus baju superhero ini kita bilang CFW Sisnan ya, gitu. Nah, apa hubungannya satu orang ini dengan dua baju? Jadi gini teman-teman, waktu si A ini pakai baju biasa dan waktu si A ini pakai baju superhero, sebenarnya dia ini satu orang yang sama teman-teman. Jadi maksudnya, kalau misalnya waktu si A ini pas pakai baju biasa ya, waktu daily life gitu, misalnya dia itu makan, dia itu minum, terus dia itu misalnya pergi jalan-jalan dan segala macam, efeknya itu masih akan tetap kerasa teman-teman meskipun waktu dia pakai baju superhero. Misalnya nih, dia pakai baju biasa ya, terus dia makan banyak, makan kebanyakan, terus dia kekenyangan. Nah, terus dia tuh ganti baju deh sorenya, pakai baju superhero ini gitu. Dia tetap akan merasa kekenyangan teman-teman. Soalnya ya waktu di baju biasa dia udah makan kekenyangan gitu. Terus habis itu misalnya dia udah ganti baju superhero ini, dia minumnya banyakan. Terus dia misalnya kebelet ke kamar mandi gitu ya. Terus dia ganti baju juga di baju biasa gitu. Ya tetap aja dia merasa kebelet ke kamar mandi meskipun dia ganti baju. Jadi kenapa tetap berhubungan? Karena sebenarnya ini satu orang yang sama. Nah, balik lagi itu. Jadi kalau sebenarnya teman-teman misalnya ya install di OFW. Dalam konteks misalnya teman-teman switch-nya ini sudah di CFW ya. Jadi kalau di CFW kan teman-teman bisa masuk OFW, bisa masuk CFW gitu ya. Kalau teman-teman mesinnya belum di CFW gitu, nggak bisa CFW ya, pasti cuma bisa OFW ya gitu. Nah, balik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya waktu di OFW teman-teman install game A, B, C gitu. Terus teman-teman ganti kamar, ganti ruangannya. Terus teman-teman ke CFW Sisnan. Ya game yang teman-teman install 3 itu akan ada di sini teman-teman. Masih ada. Terus teman-teman main di sini ya game itu ya, main game A. Main 1-2 jam gitu. Udah, terus save file-nya udah, terus teman-teman save gitu. Terus teman-teman matiin, besok lagi main OFW gitu. Save file-nya itu tadi masih tetap ada yang di sini teman-teman. Gitu. Nah, bedanya apa sih baju biasa sama baju superhero ini? Kita bilang kalau misalnya baju biasa ini OFW, ya teman-teman fiturnya dapatnya ya bawaan Nintendo itu.
Tapi kalau superhero ini dalam artian CW itu kan berarti bisa apa aja sih CW, quote and quote. Teman-teman bisa main game yang tidak dari shop. Teman-teman yang pasti akses homebrew, ya, fitur-fitur tambahan. Terus mungkin bisa kayak macam-macam lah, kalau CW kan pasti kelebihannya. Nah, cuman waktu teman-teman install login di dua kamar ini, tetap aja sama teman-teman gitu. Jadi kayak apa yang teman-teman lakukan waktu di WP ya akan ikut ke Sysnan ikut WP gitu. Jadi hati-hati kalau ini konteksnya kita kayak misalnya teman-teman install game yang tidak dari eShop ya gitu maksudnya. Terus teman-teman bawa ini ke WP, itu yang bahaya. Nanti kita bahas setelah ini ya gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini adalah WP dan Sysnan itu adalah orang yang sama tapi beda baju aja gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, beda sama kalau misalnya kita bilang emunan. Emunan tuh kenapa sih sebenarnya? Emunan itu kita bilang aja si A ini tadi tiba-tiba nggak tahu pakai teknologi apa, dia di cloning nih. Kita bilang namanya si A aksen ya, A1 lah gitu bilangnya. Nah, waktu di cloning teman-teman, jadi apa aja yang waktu traits-nya ya, kayak apa aja, apa itu namanya, kayak apa aja yang melekat sama si A ini sebelum dia di cloning, waktu dia di cloning ya ikut semua teman-teman. Gitu. Jadi misalnya nih, kita bilang ini kan OEV ya, terus teman-teman cloning mau jadi emunan. Di waktu di cloning ini teman-teman bawa game 8 biji. Begitu di cloning, ya game 8 biji ini tetap ada. Ikonnya ya teman-teman ya, tetap ada. Save file yang di sini ya ikut ke sini gitu. Profilnya apa ya ikut ke sini gitu. Terus misalnya ini firmware-nya firmware 13, ya ikut aja ke sini firmware 13 gitu. Jadi semua waktu di cloning dia ikut. Bedanya apa? Begitu setelah di cloning, ini jadi dua entitas yang berbeda. Misalnya, ini tadi kan firmware 13, terus teman-teman nih, install yang lain ya, misalnya jadi naik firmware. Naik yang di sini, tapi ini nggak ikutan naik. Nah, ini saya bilang ini ya, kalau misalnya habis di cloning, dia makan habis kenyang. Nah, yang ini udah jadi orang lain, dia kan nggak ikutan makan gitu. Jadi dia nggak ikutan makan ya dia jadinya lapar. Yang kenyang cuma si A ini aja, si A aksen nggak ikutan makan ya dia lapar. Nah itu tadi. Jadi kayak kalau misalnya di sini teman-teman upgrade firmware-nya jadi 15 misalnya, ya di sini tetap 13. Game 8 ini tadi ya, game 8 ini tadi teman-teman hapus semua, teman-teman install game 16. Game 16 ini nggak ikut ke sini. Terus save file-nya ini tadi, terus save file-nya teman-teman hapus semua gitu misalnya. Ya save file yang dihapus ini cuma di cloningan emunan ini aja gitu. Jadi ini udah terpisah, tapi waktu di cloning ya, yang waktu di cloning bawaannya apa ya diikut. Oke? Bisa bedain ya sama yang ini. It's different ya. Ini satu orang yang sama. Tapi kalau ini bagian OEV atau Sysnan di cloning kita jadi emunan. Emunan kan emulated. Nah, ini teman-teman supaya tahu bedanya ya. Oke, nanti kita fokusnya akan di sini ya, karena kalau misalnya CW Sysnan apakah langsung kena ban gitu ya. Kita masuk ke fokus yang kedua teman-teman. Nah sebenarnya yang bisa bikin ban itu apa aja sih gitu ya. Saya udah simpulkan intinya 3 yang apa ya, surefire ya, udah hampir pasti. Teman-teman kalau kena ban itu pasti 1, install game yang tidak dari shop. 2, teman-teman ketahuan nge-cheat online ya. Terus ketiga, teman-teman ganti logo icon itu ya, profile itu. Kalau biasanya kan ada profile di sini. Terus teman-teman ganti logo ini, tidak pakai gambar yang apa ya dari Nintendo. Jadi 3 hal ini kalau misalnya teman-teman lakukan dan sedang atau pernah terkoneksi ke server Nintendo, most likely servernya kena ban. Nah, apakah misalnya kalau misalnya teman-teman masuk ke Sysnan terus pasti kena ban? Kalau teman-teman tidak melakukan 3 hal ini, teman-teman, most likely harusnya sih tidak ya, gitu. Oh, sorry, satu lagi. Jadi, ada homebrew. Kalau misalnya teman-teman pakai homebrew NSP Forwarder ya namanya itu. Jadi, kalau misalnya homebrew itu kan kita akses dari album ya, teman. Nanti kita coba masuk dari album. Kalau misalnya teman-teman bikin kayak semacam forwarder ke depan ini, itu pasti most likely kena ban. Soalnya itu kan dianggap kayak game ilegal ya. Jadi kayak cuman forwardernya. Kita bilang forwarder. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ada CW pack mana gitu, ada lihat saya kan juga bikin, ada forwarder, ada RetroArch, ada tinfoil, ada logonya homebrew, mungkin ada shortcutnya DBI. Kalau itu nongol dan itu terkoneksi ke Nintendo, itu pasti kena ban teman-teman. Ya, jadi 4 hal ini berarti. Sorry saya tambahin. Jadi Anda install game tidak dari shop, Anda nge-cheat online, ada NSP forwarder sama most likely ini ya, ganti icon yang di sini. Itu kutipan dari apa ya, dari senior-senior lah. Ya, terus pertanyaannya berikutnya, apakah Anda akan tetap kena ban kalau misalnya teman-teman tidak melakukan hal ini?
Harusnya tidak. Ya, kenapa dibilang harusnya? Karena ya sampai sekarang ini kan konsol berjalan ya, jadi tidak ada bukti gitu, teman-teman. Kalau itu kena ban atau tidak. Tapi so far tuh banyak yang tidak kena ban. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman install CEW Sysnan, tapi gamenya dapat dari shop. Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Kan Anda tidak menyalahi aturan Nintendo-nya. So far ya gitu maksudnya. Ini tetap do with your own risk ya. Tapi so far sih tidak. Jadi saran saya kalau misalnya dibilang ada kayak gitu tadi, kita cek dulu. Nah, cek dulu apakah teman-teman pernah melakukan hal ini. Terus hal berikutnya yang teman-teman bisa lakukan, apa yang untuk bisa bermanfaat untuk memitigasi atau menanggulangi supaya tidak terkoneksi sama server Nintendo, itu ada dua hal ya. Yang pasti namanya itu Exosware sama DNS MITM. Nanti saya ngajarin, kita bahas dikit ya. Ya, jadi kalau misalnya ini dua ini teman-teman punya, itu sebenarnya sudah bentuk pengaman. Exosware ini kita bilangnya serial blanking ya. DNS MITM ini namanya sebenarnya untuk pengeblok DNS ya. Jadi pencegah bawaan dari CFW atmosfernya untuk teman-teman koneksi sama server Nintendo ya. Jadi tiga ini dari Sysnan-nya itu kalau misalnya teman-teman sudah punya proteksi ini dan terlebih lagi teman-teman tidak pernah install game yang tidak dari shop, harusnya sih tidak apa-apa ya. Nah, ini kita coba saya login ke OWV saya dulu ya, gitu misalnya. Jadi kita cek apakah OWV dan Sysnan itu sama gitu ya. Nanti kalau misalnya sama, bedanya itu ada di mana ya. Sebenarnya sama aja. Nanti ini kita masuk ke bagian si A yang lagi pakai baju biasa ya, teman-teman gitu. Nah, oke, kita udah masuk. Nah, ini tampilan saya. Ini saya sudah download untuk contoh dari eShop, teman-teman. Oke, saya download dari eShop saya. Nah, ini kita cek dulu apakah benar OWV atau tidak. Kita ke sistem. Oke, benar 1501 sekarang ya. Dan ada tulisan macam-macam di belakangnya. Ya, berarti ini original firmware ya. Kita cek lagi ya. Nah, Exosware itu sama DNS MITM itu adalah proteksi di CFW Sysnan ya. Jadi only on custom firmware ya. Kalau Exosware itu gunanya untuk serial blanking. Jadi kalau teman-teman ke bawah sini ya, kita coba mana? Ada serial information. Nah, ini kan punya saya ada tulisannya ya. Nah, itu berarti tidak di serial blanking. Oke. Terus saya bisa koneksi ke server Nintendo gitu misalnya. Ya, berarti saya tidak terkoneksi tidak pakai pengaman dari CEW-nya gitu. Jadi ini ya OWV saya masuk ke eShop saya gitu. Nah, terus beda sama CEW Sysnan apa? Kita coba sambil ini ya, kita masuk CEW Sysnan. Bedanya apa? Saya harus restart dulu ini. Nah, oke. Ini saya harus restart soalnya saya punya kan hardmode ya. Jadi kalau tiap restart kebetulan pakai yang versi chip ini, dia baru inject payload. Oke, kita masuk ke CEW Sysnan, Atmosphere Sysnan kalau di pack Trifecta. Nah, kita cek teman-teman, soalnya gini, saya kan bikin packnya Trifecta ini kan pakai pengaman itu ya, Exosware dan DNS MITM itu di bagian atmosfer sama atmosfer imunan sama CEW Sysnan. Oke, jadi asumsinya saya untuk bentuk proteksi teman-teman kalau khususnya mungkin belum paham, saya harap sih itu bisa mengamankan konsol teman-teman sebelum kena ban. Oke, ini kita udah masuk CEW Sysnan, kita cek dulu benar sama ya. 1501 AMS 1450. Oke. Ini ada tulisan S, ini artinya Sysnan. Oke, kita cek lagi. Profilnya sama, gamenya sama ya, semuanya ini sama tadi, tema-temanya segala macam ya. Tuh mungkin coba save data. Oke, ini sama, ini ada saya main cuma satu game ini aja. Oke, berarti ini sama teman-teman. Bedanya di mana? Bedanya saya paling pasti bisa masuk homebrew. Ya, ini kan cuman fitur yang ada di custom firmware ya. Ini saya bisa masuk. Nah, oke. Terus apa lagi? Oh ya, kalau teman-teman mau cek ya, pakai serial blanking atau tidak, teman-teman ke sistem lagi ya, terus cari serial information. Nah, serial blanking. Ini berarti ada pakai. Nah, ngeceknya itu lebih gampangnya di sini teman-teman. Teman-teman kalau ada file manager ya, atau saya biasanya pakai NXL, boleh pakai DBI. Nah, kita ceknya di sini teman-teman. Di folder atmosphere, di folder CW-nya harus ada dua file. Kalau mau pengaman ini ada.
yang pasti teman-teman harus cek dulu. Ada file di Exosphere ini namanya. Oke, coba saya deketin dulu. Oke, nah, ada file namanya Exosphere ini. Teman-teman buka. Oke, ini bisa dibaca nggak ya? Bentar. Oh, nggak bisa. Sorry. Kesalahan teknis. Kita pakai ini aja dulu. Browser sikat ya. Bisa dibuka nggak ini? Exosphere ini. Bisa. Oke. Teman-teman harus lihat ke bawah ini. Jadi sebenarnya yang paling penting itu di bagian ini. Blank prod info, ini tulisannya. Blank prod info sysmmc, blank prod info mummc. Ini konfigurasi factory facta ya teman-teman. Jadi prod infonya ini maksudnya yang serial numbernya dibikin blank. Saya aktifkan di menu sysmmc dan mummc. 111 itu artinya iya di on ya gitu maksudnya. Nah ini berarti kan aktif nih ya sysmmc-nya. Oke, berarti Exosphere untuk di sysmmc aktif. Nah. Oke, terus yang kedua adalah teman-teman harus masuk ke folder Atmos. Sama cari ada folder namanya host nggak? Host ini ya gitu. Terus di dalamnya harusnya ada file namanya default atau sysmmc atau mummc. Kita cek. Nah di dalam ini harus ada tulisannya teman-teman. Ini cek ya. Ini untuk blog Nintendo Server, teman-teman bisa ini cek. Nah, oke. Nah kalau dua file ini ada teman-teman, berarti pengamannya udah ada. Kita cek ini pengamannya udah ada. Nah terus pengaman ini sebenarnya gunanya apa? Jadi gini, teman-teman harus tahu timeline ya. Kalau misalnya pengaman ini gunanya buat apa? Misalnya teman-teman tidak tahu, selama ini teman-teman itu menginstalkan game yang tidak dari eShop itu di bagian menu Sysnan. Oke? Terus kan pertanyaannya kok, waduh berarti kena ban dong mesin saya ini, gitu. Jadi gini, kalau sudah posisi teman-teman pernah install game yang tidak dari eShop di Sysnan, tapi kalau teman-teman tidak pernah terkoneksi ke server Nintendo, harusnya kalau teman-teman factory reset ya, di factory reset di wipe gitu, sebelum teman-teman koneksi sama Nintendo, harusnya harapannya sih tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau posisi teman-teman ada punya game yang tidak diinstal dari eShop dan teman-teman pernah terkoneksi sama server Nintendo, biasanya itu tinggal tunggu waktu aja mesinnya udah di-ban. Nah, terus kan pertanyaan berikutnya, terus cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya cuman satu-satunya cara itu ya teman-teman harus coba login eShop gitu. Cuman itu caranya. Tapi login eShopnya dari ini ya, dari OFW aja lah, lebih gampang ya. Nah, ngeceknya kalau saya sambil lompat-lompat, kalau DNS MITM tuh ngeceknya kalau udah aktif gimana sih gitu. Nah, biasanya kan kalau yang paling gampang biasanya itu ada toolsnya ini namanya ini ya DNS tester. Kalau ini biasanya udah aktif ya, harapannya untuk server-server Nintendo yang ini teman-teman udah tidak terkoneksi. Terus teman-teman biasanya kalau ngecek sistem update ya dia nggak bisa. Nah, ini nggak mau kan? Nggak mau berarti dia udah kayak motong. Terus kalau misalnya teman-teman ini di Sysnan update coba masuk ke eShop, biasanya dia nggak bisa. Nah, ini kalau dua itu nggak bisa, biasanya sih udah udah kepotong lah jalur teman-teman koneksi. Ini kalau misalnya udah nggak ada begini, ya, terus harapannya teman-teman kalau misalnya pas ada game yang tidak dari eShop ya, teman-teman langsung aja di wipe, ya, di wipe supaya harapannya udah bersih. Ini kan nggak bisa, gitu, ya. Jadi yang pertama kalau misalnya teman-teman apakah auto ban? Ya, jawabannya adalah kalau teman-teman pernah terkoneksi sama server Nintendo, waktu teman-teman pernah melakukan 4 hal yang ini tadi saya sebutin itu ya, most likely kena ban. Tapi kalau teman-teman pernah melakukan 4 hal yang dilarang ya sama Nintendo itu, tapi tidak pernah terkoneksi sama server Nintendo ya, saran saya langsung di wipe aja. Di wipe di factory reset biar bersih, terus langsung di cloning jadi emunan biar dua entitasnya ini jadi kebeda. Jadi yang OFW harapannya kita selalu bersih, yang teman-teman kalau emunan ini buat mainnya di sini saja, gitu. Nah, terus abis itu kita lihat lagi. Jadi bisa nggak sih sebenarnya kalau main online di Sysnan? Bisa. Dan saya sudah pernah buktikan. Ini saya akan buktikan lagi sama teman-teman. Oke? Nah, gimana caranya? Jadi gini sebenarnya. Sebenarnya kalau main custom firmware-nya, atmosfernya sendiri itu saya ulangi lagi tidak support ini ya, illegal pirating ya, gitu maksudnya. Jadi itu ada pihak lain yang integrating files supaya kita bisa main game yang tidak dari shop. Tapi kalau atmosfernya sendiri itu tidak.
Nah, oke. Nah, jadi supaya kita bisa main ini ya kayak online gitu atau main OFB, terus teman-teman misalnya mungkin mau baca kartis dan segala macam, ya itu pengaman ini tadi harus dilepas, teman-teman. Yang Exosphere sama DNS-MITM khusus di Sysnannya aja. Nah, itu ada ngaturnya. Ini kita sambil coba ya. Ini saya coba nggak potong, mungkin di pause-pause sedikit aja. Jadi intinya kita harus setting Exosphere ini tadi supaya yang blank prod info-nya itu hanya di MMMC-nya aja, tapi sysMMC-nya harus jadi 0. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman ada file host ya, file host ini make sure cuman file yang MMMC aja. Atau kalau sekalian mau ya file door hostnya dihapus ya. Tapi kalau saya biasanya ini defaultnya saya hapus aja gitu. Oke. Ini harus saya edit ya. Editnya terserah teman-teman, ini mau dikoneksikan di komputer ya, terserah. Mau diedit cabut SD card dulu, terserah. Pokoknya nanti saya pause dulu videonya, nanti kita lihat konfigurasinya udah berubah apa enggak. Oke? Oke teman-teman, nah, ini kita proses booting ke CV Sysnan. Tadi file Exosphere sama DNS-MITM-nya udah saya edit ya. Nanti kita coba cek apa betul saya running di Sysnan, apa saya sudah serial numbernya apa tetap masih ada, terus saya bisa koneksi server Nintendo atau enggak, terus nanti kita coba apakah bisa main game online di CV Sysnan dan apakah saya kena ban. Oke. Nah ini kita cek dulu ya. Saya pergi ke system setting, udah betul ya. Saya jalan di IMS 140S, S ini artinya di Sysnan. Oke. Terus serial saya, oke, ada itu ya, benar, nggak 0, itu maksudnya. Terus apakah saya bisa, ke cek sistem update, terkoneksi atau enggak? Oke, your system up to date tadi kan gagal ya di sini, berarti saya terkoneksi sama server Nintendo. Terus saya, apakah masih bisa connect ke eShop? Ya, terus nanti kita cek saya bisa ini aktifkan fitur-fitur CWP apa tidak. Oke, saya masih bisa koneksi ke eShop ya. Berarti quote and quote konsol saya tidak kena ban atau belum kena ban mungkin ya. Ini masih bisa akses semua DBI, mungkin saya coba clear all from file. Apalagi ya, mungkin ya backup game mungkin ya. Ini saya mau backup game backup game ini saya backup new. Oke, saya coba backup game. Masih bisa kebuat backupnya, aman. Terus coba Tesla overlay ya, bisa. Oke, saya masih bisa aktifin tuh status monitor. Oke, saya jalan di online Sysnan. Terus kita mau coba apa ya? Kita sambil coba kita main bisa apa enggak. Jadi lihat teman-teman ya, saya running di custom firmware Sysnan. Dan saya main game legitnya Nintendo dari eShop, dan gamenya bukan game offline ya, ini game online. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bilang ya, sekali lagi kalau ada yang bilang, oh kalau sekali lagi masuk Sysnan sekalipun pasti Anda kena ban, itu hoax. Ya, jadi jawaban lebih tepatnya adalah tergantung mesinnya pernah melakukan 4 hal terlarang itu dan terkoneksi sama server Nintendo atau tidak. Kalau pernah, most likely bakal kena ban. Tapi kalau misalnya tidak pernah, atau mungkin lupa atau belum, ya saran saya langsung aja di sistem web supaya tidak kena ban, terus dicoba lagi koneksi shopnya. Soalnya caranya kita bisa ngecek kita ini sudah kena ban atau tidak, setahu saya so far cuma satu. Caranya cuma kita coba koneksikan ke eShop. Dia mau connect atau tidak. Kalau misalnya dia udah kena ban, biasanya dia langsung service restricted by Nintendo, ada tulisannya gitu. Restricted by Nintendo, dia nggak bisa. Nah itu kalau misalnya udah restricted, ya mohon maaf, itu konsolnya udah di ban. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi saya tidak susah jawabnya, kayak dari A ke B itu nggak seperti itu teman, nggak abu-abu nggak hitam putih gitu. Oh kalau udah masuk Sysnan ini pasti kena ban, nggak bisa. Soalnya di luar sana, termasuk saya sekarang ini, saya juga main online dan terkoneksi. Ini kan saya lagi download data nih gitu, terkoneksi sama server Nintendo. Ya saya nggak apa-apa tuh gitu maksudnya. Alhamdulillah
sampai sekarang baik-baik aja. Toh di bagian UEFI-nya saya tidak pernah install yang hal-hal tidak dari shop, tidak ada NFC forwarder, tidak pernah nge-cheat online dan segala macam, harusnya sih tidak apa-apa. Nanti kalau teman-teman punya partisi satu lagi di Emunan, teman-teman mau ngapain di situ bebas silakan asal tidak terkoneksi ya, gitu. Coba ini saya sambil pause dulu lagi ya. Oke teman-teman, saya udah balik masuk. Tadi kan saya potong videonya biar nggak terlalu lama nunggu di launch-nya. Ini game ini ya, Pokemon Unite, game online free di eShop ya. Ini sudah pasti terkoneksi sama akun Nintendo dan saya main online ini dengan ada status Tesla Overlay ya. Ini namanya Tesla Overlay yang cuma bisa diakses di CW Sisnan. Jadi sekali lagi kalau misalnya main di CW Sisnan, apakah langsung kena ban atau tidak, itu saya sudah patahkan ya. Jadi kalau misalnya kesimpulannya kalau misalnya belum pernah terkoneksi sama akun Nintendo, saya bilang lagi kalau misalnya belum pernah terkoneksi sama akun Nintendo, CW Sisnan itu tidak mengakibatkan ban ya. Tapi teman-teman jangan melakukan 4 hal yang saya bilang tadi yang dilarang itu. Kalau misalnya teman-teman lakukan dan terkoneksi ya wassalam dan tinggal tunggu waktu. Oke. Nah ini saya home dulu aja, saya close. Sorry, ini saya keluar roomnya. Nah, terus kita cek lagi. Ya, kan udah masuk nih. Tapi masuk main game online-nya, terus pakai Tesla Overlay. Apakah masih bisa masuk ke eShop? Terus kan kita cek dulu saya kena ban atau tidak. By the way, ini bukan kali pertama saya nyoba ini ya, kayak gini. Saya udah nyoba ini, video ini 1 bulan lalu. Jadi 1 bulan ini saya juga belum kena ban ya. Jadi as long saya nggak melakukan hal-hal terlarang itu tadi. Oke, saya masih bisa masuk ke eShop. Means saya belum kena ban atau tidak kena ban sampai sekarang ini. Oke. Ini saya kesampingkan dulu. Jadi teman-teman, rekapnya adalah teman-teman harus tahu dulu konsepnya seperti apa ya. Intinya UEFI sama Sisnan itu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau kena ban, saya sarankan teman-teman buat Emunan. Atau misalnya kalau teman-teman misalnya tidak ada SD card memadai ya, kalau misalnya mau tetap install game-game yang tidak dari shop di Sisnan, jangan sampai terkoneksi sama akun Nintendo ya. Sama server Nintendo, misalnya kayak connect game apa gitu. Maksudnya kalau main online itu tolong dihapus dulu, terus kalau bisa langsung di sistem wipe teman-teman ya gitu. Kalau nggak nanti kena ban ya. Terus cara ngeceknya sudah kena ban atau tidak ya, cuman bisa di eShop aja teman-teman. Terus apakah saya bisa main game ini main game apa aja waktu di CW Sisnan? Bisa teman-teman, tapi CW-nya itu tadi ya, CW-nya itu cuman bisa mengcustom saja. Jadi ibarat kalau teman si A ini tadi pakai baju biasa, si CW ini cuman jadi baju superhero-nya. Tadi kalau misalnya tadi si ini cuma orang biasa, ya dia tiba-tiba bisa terbang lah, bisa melakukan apa yang si waktu dia baju biasa ini tidak bisa ini. Ya anggap aja ini Iron Man suit-nya lah. Dia tiba-tiba bisa terbang, bisa segala macam, jadi superhero. Tapi kalau pas pakai baju biasa, dia ya cuma orang biasa. Kalau misalnya ini nggak di CW Sisnan, ya UEFI-nya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pakai Tesla Overlay, nggak bisa ada installer game, nggak ada file manager, segala macam, nggak bisa backup save, dan segala macam. Oke, saya harap ini meluruskan miskonsepsi di luar tuh ya teman-teman. Jadi teman-teman nih, kalau CW Sisnan pasti kena auto ban. Langsung teman-teman sekarang bisa bilang, tunggu dulu, pernah terkoneksi sama ini nggak akun server Nintendo waktu ada game yang ilegal nggak? Pernah ada homebrew expert nggak? Jadi homebrew forwarder nggak gitu. Jadi case-nya harus ditanyain dulu. Kalau misalnya, waduh saya nggak tahu bang, saya ini. Kalau misalnya nggak tahu dan masih mau selamat, langsung aja di sistem wipe, terus dicoba di akun Nintendo. Terus pesan saya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, cari pack atau setting Exosphere sama DNS MITM ya teman-teman gitu. Jadi biar quote and quote aman lah. Kalau misalnya dari awal, apalagi teman-teman yang CV-nya itu khusus ya. Aku mau main game yang ini aja deh, yang tidak dari shop gitu misalnya. Terus aku nggak mau main online, nah itu dari awal langsung kasih Exosphere sama DNS MITM atau cari CFW pack yang menyertakan ya, teman-teman harus cari. Kalau misalnya teman-teman berkenan juga, CFW trifecta yang saya buat itu sudah saya setting ada proteksi di bagian Emunan sama Sisnannya untuk jagain kalau teman-teman kayak gini tiba-tiba nggak tahu install di Sisnan. Nah saya sudah kasih proteksi layer dari awal. Jadi kalau misalnya, waduh nggak sengaja install game ini, nggak ada install tinfoil deh di Sisnan. Waduh gimana nih gitu, jangan panik, langsung di sistem web aja. Harapannya tidak
kena ban, terus teman-teman langsung bisa pindah ke Emunan atau di cloning dulu ya Sysnannya. Oke, videonya sudah cukup panjang, tapi saya harap video ini bisa mencerahkan teman-teman ya. Jadi teman-teman tambah ilmu, miskonsepsi itu tidak ada kemakan hoax-hoax lagi ya. Jadi teman-teman lebih tahu, oh alah rupanya kasusnya seperti ini. Oke, semoga saya bisa share video ini kayak gini lagi ke depannya. I'll see you on the next video. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ciao!